Benjamin Netanyahu, dia bukanlah sosok manusia. Karena kebengisan sifatnya itu tidak mencerminkan seorang manusia. Dunia sibuk menunjuk musuh di luar sana. Perang, kekuatan global, dan pemimpin yang haus kuasa. Tetapi kehancuran sejati justru lahir dari manusia yang rela menjual iman demi kenyamanan. Tunduk pada sistem yang menindas demi roti dan keamanan, lalu menyebutnya kemajuan. Jika fitnah akhir zaman benar adanya, maka ia tidak hanya muncul sebagai sosok tunggal yang menakutkan, tetapi sebagai sistem, kekuasaan, dan gaya hidup yang membuat manusia rela meninggalkan kebenaran demi kelimpahan palsu. Langit di atas Teluk Persia memerah sebelum fajar benar-benar pecah. Ledakan pertama terdengar jam 3:17 waktu setempat. Kilatan cahaya membelah cakrawala wilayah selatan Iran. Disusul suara gemuruh yang mengguncang koke-koka apartemen di kota industri pesisir. Dalam hitungan menit, tagar perang menjadi trending global. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan operasi militer terbatas terhadap fasilitas strategis yang dituding mengancam stabilitas kawasan. Tak lama kemudian, juru bicara Israel mengonfirmasi koordinasi pertahanan bersama. Media internasional menyebutnya eskalasi yang tak terhindarkan. Namun bagi sebagian kalangan umat Islam, ada nada lama yang terdengar kembali, sebuah gema nubuatan yang selama ini hanya dibahas di ruang-ruang pengajian. Di Jakarta, jam 7:45 WIB, layar-layar newsroom Metro Global News dipenuhi peta Timur Tengah. Garis merah dan biru bergerak, memperlihatkan jalur rudal dan armada laut. Di antara hiruk-pikuk editor yang berteriak memberi instruksi, duduk seorang jurnalis muda bernama Faris Maulana. Faris bukan sekadar reporter politik. Ia lulusan studi Timur Tengah, hafal peta konflik sejak perang Irak hingga Suriah. Namun pagi itu, ada sesuatu yang membuatnya menahan napas lebih lama. Berapa jumlah pasukan tambahan yang digeser ke sektor timur? Tanyanya kepada produser data. Angka resmi belum ada. Tapi dari bocoran satelit independen, sekitar 70.000 personel cadangan disiagakan di beberapa titik strategis. Jawabnya, cepat. Faris terdiam. 70.000, ulangnya pelan. Angka itu seperti memantul di dinding kesadarannya. Di layar kedua, terpampang citra wilayah Isfahan. Kota tua yang dikenal dengan Masjid Biru dan jembatan-jembatan bersejarah itu kini menjadi titik sorot analis militer. Beberapa laporan menyebutkan adanya mobilisasi besar dari wilayah tersebut. Beberapa pekan terakhir, Isfahan itu pusat industri militer mereka, kata seorang analis dalam siaran langsung. Jika konflik ini melebar, kota itu akan menjadi kunci. Faris mematikan suara televisi. Ingatannya melompat pada satu hadis yang pernah ia pelajari bertahun lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Muslim tentang 70.000 pengikut Dajjal dari Isfahan. Ia meneguk kopi yang sudah dingin. Ini cuma angka, bisiknya pada diri sendiri. Jangan berlebihan. Namun rasa ganjil itu tak hilang. Di Teheran, sirene pertahanan udara meraung. Warga berhamburan ke ruang bawah tanah. Seorang ibu memeluk dua anaknya, berusaha menenangkan mereka dengan suara yang lebih gemetar dari tangisan si bungsu. Di perbatasan utara, konvoi militer melaju tanpa lampu, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Sementara itu, di Washington dan Tel Aviv, konferensi pers digelar dengan nada tegas. Operasi ini untuk mencegah ancaman jangka panjang. Kata pencegahan dan stabilitas diulang berkali-kali. Di media sosial, narasi terbelah dua. Ada yang menyebut ini perang mempertahankan diri, ada yang menyebutnya awal kehancuran besar. Faris memilih diam. Ia menelusuri dokumen lama di laptopnya, catatan tentang tafsir akhir zaman yang pernah ia kumpulkan saat menulis artikel Ramadan 2 tahun lalu. Dalam salah satu halaman, tertulis kutipan tafsir seorang penulis muslim yang menjelaskan bahwa angka 70.000 dalam hadis bisa bermakna simbolik. Jumlah besar yang menunjukkan banyaknya pengikut kesesatan. Jadi bukan soal literal, gumamnya, tapi soal arah sejarah. Menjelang siang, harga minyak dunia melonjak tajam. Bursa saham Asia terguncang. Negara-negara Eropa menyerukan deeskalasi. Di jalanan Beirut, Kairo, hingga Istanbul, demonstrasi kecil mulai muncul. Konflik ini bukan sekadar pertarungan tiga negara. Ini adalah percikan di gudang mesiu global. Seorang pengamat geopolitik yang diwawancarai Faris lewat sambungan video berkata, jika perang ini meluas, dampaknya bisa sistemik. Krisis pangan, energi, dan finansial akan menyusul krisis pangan. Entah mengapa,
Kata itu kembali membuat dada Faris sesak. Ia teringat riwayat tentang masa paceklik sebelum kemunculan fitnah terbesar, tentang manusia yang diuji dengan kelaparan dan ketakutan. Apakah ini hanya pola sejarah yang berulang, pikirnya, atau potongan puzzle yang lebih besar? Sore hari, redaksi memutuskan menurunkan laporan khusus berjudul Bara di Timur Tengah, Awal Perang Regional. Faris ditunjuk sebagai penulis utama. Ia menatap layar kosong beberapa detik sebelum mulai mengetik. Dini hari tadi, dunia terbangun oleh suara ledakan di Iran. Serangan terkoordinasi yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel menandai babak baru ketegangan di Timur Tengah. Dengan mobilisasi pasukan besar-besaran, termasuk laporan pengerahan hingga 70.000 personel di sejumlah titik strategis, banyak pihak khawatir konflik ini akan berkembang menjadi perang kawasan. Jarum jam menunjukkan jam 18:32 ketika ia berhenti mengetik. Di luar Keidon, azan maghrib berkumandang. Faris menutup laptopnya, berdiri, dan melangkah ke musala kecil di sudut kantor. Di antara sujud dan doa, satu kalimat berputar dalam benaknya. Ya Allah, jika ini hanya perang manusia, lindungilah yang tak bersalah. Namun jika ini bagian dari ujian besar yang Engkau janjikan, kuatkanlah iman kami. Di langit Timur Tengah, asap masih mengepul, dan sejarah atau mungkin takdir baru saja membuka lembar pertamanya. 3 hari setelah ledakan pertama mengguncang fasilitas militer di selatan Iran, dunia belum juga menemukan jeda untuk bernapas. Serangan balasan terjadi di beberapa titik. Drone tak dikenal melintas di perbatasan barat. Sistem pertahanan udara diaktifkan tanpa henti. Di layar-layar televisi internasional, peta Timur Tengah kini dipenuhi simbol segitiga merah dan lingkaran kuning tanda eskalasi yang tak lagi terkendali. Namun perhatian Faris bukan lagi pada dentuman rudal. Ia terpaku pada angka 70.000. Sumber intelijen independen yang biasa membocorkan citra satelit mengirimkan pembaruan terbaru ke sejumlah redaksi global. Dalam laporan tersebut, terdeteksi konsentrasi pasukan cadangan dalam jumlah besar di sekitar wilayah Isfahan. Isfahan bukan kota sembarangan. Ia adalah pusat sejarah, kebudayaan, sekaligus industri strategis. Kubah Masjid Shah yang biru pernah menjadi simbol kejayaan peradaban Islam Persia. Kini, kota itu disebut-sebut sebagai simpul logistik utama dalam konflik terbaru. Estimasi personel aktif dan cadangan yang telah dipindahkan atau disiagakan mencapai 70.000. Bunyi laporan itu. Faris membaca kalimat tersebut berulang kali. Di ruang redaksi, suasana lebih sunyi dari biasanya. Semua orang sibuk, tetapi dengan wajah tegang. Produser internasional menghampirinya. Kita butuh analisis yang beda. Semua media sudah bicara soal militer. Apa yang bisa kita tambahkan? Faris ragu sejenak. Ada sudut pandang sosial religius, jawabnya pelan. Tentang bagaimana angka ini memicu keresahan di sebagian komunitas muslim. Produsernya mengangkat alis. Maksudnya, Faris membuka catatan lama di tabletnya. Ia tidak bermaksud membuat sensasi, tapi ia tahu, di dunia maya, potongan hadis tentang 70.000 dari Asfahan sudah mulai beredar luas. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu menyebutkan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Asfahan mengenakan thayalisah. Di berbagai platform, potongan teks Arab itu dibagikan tanpa konteks. Sebagian menafsirkan secara literal. Sebagian lain menuduh konspirasi global. Ada pula yang memperingatkan agar tidak gegabah mengkokok-kokokkan peristiwa politik dengan nubuatan. Faris tahu, sebagai jurnalis, ia harus berhati-hati. Di Isfahan sendiri, situasi jauh dari gambaran apokaliptik yang beredar di internet. Seorang koresponden lokal yang berhasil dihubungi menggambarkan suasana kota. Pasar tradisional tetap buka, meski pengunjung berkurang drastis. Jalan-jalan dijaga ketat aparat. Banyak keluarga memilih tinggal di rumah. Orang-orang lebih takut pada sanksi ekonomi daripada bom, ujar sang koresponden melalui sambungan terenkripsi. Harga bahan pokok naik, bensin dibatasi. Krisis ekonomi mulai terasa. Di sisi lain, propaganda digital meningkat. Video-video yang menampilkan konvoi militer dengan mantel panjang tanpa atribut negara beredar cepat. Sebagian warganet mengaitkannya dengan istilah thayalisah selendang tanpa jahitan yang disebut dalam hadis. Faris menonton salah satu video itu dengan saksama. Seragam tersebut sebenarnya mantel taktis standar untuk cuaca dingin. Tidak ada yang mistis, namun simbol, ia tahu, seringkali lebih kuat daripada fakta. Malam itu, Faris menghubungi seorang ustaz yang pernah menjadi narasumbernya dalam kajian akhir zaman. Ustadz,
Bagaimana kita harus memahami hadis 70.000 dari Asfahan di tengah situasi seperti ini? Suara di seberang terdengar tenang. Jangan terburu-buru mencocokkan setiap peristiwa politik dengan nubuatan. Angka dalam hadis bisa bermakna banyak, bisa simbolik, bisa literal, tapi konteksnya akhir zaman, bukan sekadar konflik geopolitik. Jadi ini bukan tanda pasti. Yang pasti, jawab sang ustadz, ujian iman selalu datang dalam bentuk ketakutan dan kekurangan. Fokuslah ke sana, Faris terdiam. Ujian iman. Kata itu terasa lebih berat daripada 70.000 tentara. Sementara itu, di markas besar militer regional, pejabat pertahanan menggelar konferensi pers. Mobilisasi ini bersifat defensif, tegas juru bicara. Tidak ada hubungannya dengan narasi religius atau ideologis yang beredar. Pernyataan itu tidak menghentikan spekulasi. Di beberapa kota besar dunia Islam, diskusi-diskusi kecil bermunculan. Apakah konflik ini akan meluas? Apakah ini hanya babak awal dari sesuatu yang lebih besar? Di kantor redaksi, Faris akhirnya mulai menulis laporannya. Di tengah eskalasi militer antara Amerika Serikat, Israel dan Iran, angka 70.000 menjadi sorotan tersendiri. Laporan mobilisasi besar dari wilayah Isfahan memicu perbincangan di kalangan umat Islam, terutama karena adanya hadis yang menyebut angka serupa dalam konteks akhir zaman. Para ulama mengingatkan agar masyarakat tidak tergesa-gesa menafsirkan peristiwa geopolitik sebagai penggenapan nubuatan, seraya tetap meningkatkan kewaspadaan spiritual. Ia berhenti sejenak di luar jendela. Langit Jakarta gelap tanpa bintang. Ponselnya bergetar notifikasi baru. Harga gandum global melonjak 18% dalam 2 hari. Krisis mulai merambat. Faris memandang layar dengan perasaan campur aduk. Angka-angka kini tidak lagi berdiri sendiri. Mereka membentuk pola. Perang, mobilisasi besar, krisis ekonomi, keresahan iman. Apakah ini sekadar rangkaian sebab akibat duniawi? Ataukah manusia sedang berjalan perlahan menuju fase ujian yang lebih dahsyat? Ia menutup laporannya dengan satu kalimat netral. Sebagaimana etika jurnalistik mengharuskan, sejarah mencatat setiap perang besar selalu melahirkan ketakutan dan spekulasi. Namun di atas segala analisis militer dan politik, pertanyaan terbesar tetap berada di ranah keyakinan. Bagaimana manusia menjaga nuraninya di tengah badai? Di Timur Tengah, konvoi dari Isfahan terus bergerak, dan dunia sekali lagi menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rekaman video berdurasi 19 detik itu muncul pertama kali di sebuah akun anonim pada jam 2:11 dini hari waktu Timur Tengah. Dalam hitungan jam, tayangannya melampaui 20 juta penonton. Di dalam video tersebut tampak barisan pasukan bergerak dalam formasi rapi di sebuah landasan udara tak dikenal. Mereka mengenakan mantel panjang berwarna gelap yang menjuntai hingga lutut. Tidak ada lambang negara yang terlihat jelas. Lampu sorot hanya menampilkan siluet seragam, ritmis, nyaris tanpa identitas. Tagar baru pun muncul, Tayalisa Hermi. Para pengguna media sosial mulai mengaitkan visual itu dengan istilah Tayalisah yang disebut dalam hadis dalam riwayat yang populer di kalangan umat Islam. Pengikut Dajjal digambarkan mengenakan selendang atau jubah tanpa jahitan. Di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran, simbol sekecil apapun kini memiliki daya ledak psikologis yang luar biasa. Di ruang redaksi Metro Global News, Faris menyaksikan video itu diputar berulang kali di layar monitor. Analisis visual menunjukkan ini mantel taktis musim dingin standar, kata editor pertahanan. Digunakan di banyak negara, tapi kenapa tanpa atribut? Tanya produser. Operasi rahasia, kemungkinan penjelasan teknis itu logis. Namun, logika sering kalah cepat dari imajinasi publik. Dalam beberapa jam, video serupa bermunculan dari berbagai sudut. Konvoi kendaraan malam hari, pasukan berjalan di gurun bersalju, hingga rekaman termal yang menunjukkan pergerakan massal dalam suhu dingin ekstrem. Beberapa akun menambahkan musik dramatis dan kutipan teks Arab untuk memperkuat nuansa apokaliptik. Faris menghela napas panjang. Simbol sedang bekerja, gumamnya. Ia kemudian menghubungi seorang pakar komunikasi digital untuk memahami fenomena viral tersebut. Kenapa masyarakat cepat mengaitkan simbol militer dengan nubuatan? Tanya Faris. Pakar itu menjawab, dalam situasi krisis, manusia mencari makna. Ketika ketidakpastian meningkat, simbol religius memberi kerangka penjelasan yang terasa lebih pasti daripada analisis geopolitik. Jadi ini bukan soal fakta,
tapi rasa aman. Tepat, narasi akhir zaman memberi struktur emosional. Siapa musuh, siapa penyelamat, dan apa yang harus diyakini. Jawaban itu membuat Faris terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa perang modern bukan hanya perebutan wilayah atau sumber daya, tetapi juga perebutan makna. Sementara itu, kantor berita internasional mulai mengklarifikasi bahwa mantel panjang yang terlihat dalam video kemungkinan adalah perlengkapan standar untuk operasi malam di suhu rendah. Tidak ada bukti keterkaitan simbolik dengan narasi religius. Namun, klarifikasi jarang menyebar secepat ketakutan. Di berbagai forum daring, diskusi berkembang liar. Sebagian pengguna mengingatkan agar tidak mencocok-cocokkan hadis dengan peristiwa politik. Sebagian lain justru semakin yakin bahwa dunia sedang bergerak menuju fase akhir zaman. Di kota-kota besar Timur Tengah, toko-toko mulai kehabisan bahan pokok tertentu. Warga menyimpan persediaan makanan. Antrean panjang terlihat di SPBU. Ketakutan tak selalu datang dari bom. Seringkali ia lahir dari ketidakpastian. Faris memutuskan menulis laporan dengan pendekatan berbeda, bukan tentang seragam, tetapi tentang bagaimana simbol memengaruhi psikologi masyarakat. Ia mengawali laporannya dalam beberapa hari terakhir. Video pasukan bermantel panjang tanpa atribut negara beredar luas di media sosial, memicu spekulasi religius dan narasi apokaliptik. Istilah tayalisah yang disebut dalam hadis kembali menjadi perbincangan, menunjukkan bagaimana simbol visual dapat memicu interpretasi spiritual di tengah konflik geopolitik. Ia berhenti mengetik ketika notifikasi baru muncul. Harga beras dan gandum global kembali naik. Di layar lain, laporan cuaca menunjukkan anomali iklim di beberapa wilayah penghasil pangan utama dunia. Faris merasakan benong-benong tipis mulai saling terhubung. Perang, ekonomi, ketakutan, simbol, dan iman. Malam semakin larut ketika ia meninggalkan kantor. Jalanan Jakarta masih ramai, tetapi percakapan di warung kopi dekat gedung redaksi terdengar berbeda dari biasanya. Kalau perang meluas, harga pangan pasti naik, kata seorang pengemudi ojek online. Kita ini selalu kena dampaknya, jawab temannya. Tak ada yang berbicara tentang Thayalisa, tak ada yang menyebut Dajjal. Namun kecemasan tetap sama. Bagaimana bertahan jika dunia semakin sulit? Faris menyadari bahwa bagi sebagian besar manusia, ujian bukanlah simbol atau nubuatan. Ujian adalah harga beras, pekerjaan yang hilang, dan masa depan anak-anak mereka. Sesampainya di rumah, Faris membuka kembali video viral itu. Ia menontonnya tanpa suara. Barisan pasukan itu bergerak serempak, seolah satu tubuh. Tanpa identitas, tanpa wajah. Hanya bayangan. Ia menutup layar, lalu membuka mushaf kecil di meja kerjanya. Pandangannya jatuh pada ayat tentang fitnah sebagai ujian keimanan. Bukan simbol yang menentukan keselamatan manusia, tetapi hati yang teguh. Di Timur Tengah, konvoi bermantel panjang terus bergerak menembus malam dingin. Di dunia maya, simbol-simbol terus bertarung memperebutkan makna. Dan di dalam hati manusia, pertempuran yang jauh lebih sunyi sedang berlangsung antara ketakutan dan keyakinan. 4 hari setelah eskalasi militer mengguncang Iran, dampak perang mulai terasa jauh melampaui wilayah konflik. Ledakan rudal mungkin hanya terdengar di Timur Tengah, tapi getarannya kini mengguncang seluruh pasar dunia. Harga minyak melonjak melewati ambang psikologis baru. Jalur pelayaran strategis mengalami gangguan serius, memaksa perusahaan asuransi maritim menaikkan premi hingga 3 kali lipat. Di layar bursa Asia, deretan angka merah membentang seperti luka terbuka. Amerika Serikat mengumumkan sanksi tambahan yang menargetkan sektor energi dan keuangan Iran, sementara Israel memperketat pengamanan jalur perdagangan regional. Para ekonom menyebut ini sebagai tekanan maksimal fase baru. Tapi bagi rakyat biasa, ini artinya satu hal. Hidup semakin mahal. Di newsroom Metro Global News, jurnalis Faris menerima laporan dari Biro Eropa. Beberapa negara mulai membatasi ekspor gandum untuk melindungi stok domestik mereka. Analis memperkirakan, negara-negara berkembang akan merasakan dampak paling berat dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Ini bukan cuma perang militer, kata editor ekonomi. Ini perang logistik dan pangan. Faris menatap grafik yang menunjukkan lonjakan harga bahan pokok global. Garis itu menanjak tajam, seperti tebing. Jika rantai pasok terganggu, lanjut sang editor, negara miskin akan terpukul lebih dulu. Kata-kata itu mengingatkan Faris pada sesuatu yang pernah ia baca. Fitnah besar
seringkali datang melalui kelaparan dan kebutuhan dasar. Situasi ini sudah terlihat nyata. Di pelabuhan besar Asia Selatan, ribuan kontainer tertahan karena ketidakpastian rute pelayaran. Di Afrika Timur, distributor tepung melaporkan kekurangan pasokan. Di Teheran, seorang pemilik toko roti berkata, "Orang membeli 2 kali lipat dari biasanya. Mereka takut besok tidak ada tepung." Roti, simbol paling sederhana dari kelangsungan hidup manusia, kini menjadi barang langka. Faris kemudian mewawancarai seorang pakar ekonomi syariah melalui sambungan video. "Apakah krisis seperti ini memperlihatkan kerentanan sistem ekonomi global?" tanyanya. Pakar itu mengangguk. Sistem dunia modern sangat terpusat. Ketika satu titik terguncang, efek domino terjadi. Negara yang menguasai finansial dan logistik memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan hidup negara lain. "Seperti kendali atas makanan?" tanya Faris. "Ya, dalam sejarah, penguasaan pangan sama kuatnya dengan penguasaan senjata." Faris terdiam. Ia teringat deskripsi tentang fitnah Dajjal yang mampu memberi makan pengikutnya dan menahan rezeki bagi yang menolak. Ia menuliskan catatan kecil di pinggir laptopnya. Kontrol ekonomi sama dengan kontrol manusia. Sementara itu, Lembaga Keuangan Global mengadakan pertemuan darurat. Mata uang beberapa negara berkembang melemah tajam. Investor beralih ke aset aman dan bank-bank memperketat kredit. Di Jakarta, seorang pedagang sembako di pasar induk mengeluh harga tepung impor naik drastis dalam seminggu. "Kalau begini terus, kami harus naikkan harga roti dan mie," katanya. Bagi konsumen kelas menengah, kenaikan harga adalah keluhan. Tapi bagi keluarga miskin, itu adalah ancaman kelaparan. Faris menulis laporannya dengan pendekatan yang lebih luas dari sekadar angka. Ia mengetik, "Konflik militer di Timur Tengah kini berkembang menjadi tekanan ekonomi global. Gangguan logistik, sanksi finansial, dan pembatasan ekspor pangan menciptakan ketidakpastian yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar manusia." Para analis memperingatkan bahwa kontrol terhadap distribusi pangan dapat menjadi instrumen kekuasaan paling efektif di masa krisis. Ia berhenti sejenak. Di layar televisi, seorang analis barat berkata, negara yang mampu menjamin pangan bagi rakyatnya akan mempertahankan stabilitas. Yang tidak mampu akan menghadapi kerusuhan sosial. Kalimat itu terasa dingin dan matematis. Namun di baliknya, ada jutaan manusia yang hanya ingin makan besok pagi. Menjelang malam, notifikasi berita masuk bertubi-tubi, harga gandum global naik 27% dalam seminggu. Jalur pelayaran utama mengalami keterlambatan ekstrem. Beberapa negara mempertimbangkan pembatasan ekspor beras. Faris merasakan kegelisahan yang berbeda. Jika perang adalah ledakan sesaat, krisis ekonomi adalah tekanan perlahan yang menguji kesabaran manusia. Ia teringat sebuah deskripsi tentang gunung roti, simbol kemakmuran, yang membuat manusia rela mengikuti kesesatan demi bertahan hidup. Apakah itu hanya metafora, ataukah cerminan realitas yang berulang dalam sejarah? Di luar gedung redaksi, hujan ringan turun. Orang-orang bergegas pulang, menenteng kantong belanjaan lebih banyak dari biasanya. Di sebuah minimarket, seorang ibu muda menghitung uangnya dengan wajah cemas sebelum memutuskan mengurangi satu item dari keranjangnya. Krisis global terasa sangat jauh di layar televisi, namun sangat dekat di dompet manusia. Malam itu, Faris menutup laporannya dengan kalimat yang ia tulis perlahan dalam setiap konflik besar. Senjata mungkin menentukan pemenang di medan perang, namun kelaparan dan kebutuhan hidup menentukan ketahanan manusia. Sejarah berulang kali menunjukkan, ketika makanan menjadi alat kekuasaan, pilihan moral manusia diuji lebih berat daripada dentuman bom. Ia menyimpan dokumennya, lalu menatap kota yang berkilau di luar jendela. Kehidupan tampak normal. Namun di balik rutinitas itu, dunia sedang bergerak menuju fase yang lebih rapuh. Dan di tengah badai ekonomi yang mulai berhembus, pertanyaan lama kembali muncul. Berapa harga yang rela dibayar manusia demi sepotong roti? Peta cuaca global yang ditampilkan Organisasi Meteorologi Dunia pagi itu tampak tidak biasa. Warna merah dan coklat mendominasi wilayah yang selama puluhan tahun dikenal sebagai lumbung pangan dunia. Curah hujan turun drastis di beberapa benua sekaligus. Sungai-sungai besar menyusut, waduk utama berada di titik kritis. Badan Pangan Internasional memperingatkan, dunia sedang memasuki fase krisis air dan produksi pangan yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade. Di Newsroom Metro Global News, Faris memperhatikan grafik satelit yang menunjukkan penurunan kelembapan tanah secara drastis. Laporan dari Asia Selatan
Afrika Timur, dan sebagian Eropa Timur menunjukkan pola yang sama. Musim hujan datang terlambat, durasinya pendek, dan intensitasnya tidak mencukupi. Ini bukan sekadar anomali musiman, kata seorang klimatolog dalam siaran langsung. Jika pola ini berlanjut, produksi pangan global akan turun signifikan dalam 2 hingga 3 tahun. 2 hingga 3 tahun. Faris mencatat angka itu. Ia tidak menyukai bagaimana angka-angka kini terasa memiliki gema spiritual. Di beberapa wilayah pedesaan Iran, petani mulai meninggalkan ladang yang retak-retak. Sumur yang dahulu cukup untuk satu desa, kini hanya mampu memenuhi kebutuhan beberapa keluarga. Harga pakan ternak meningkat tajam, memaksa peternak menjual hewan mereka sebelum mati kelaparan. Seorang petani gandum yang diwawancarai radio lokal berkata, "Tanah ini dulu memberi makan kami, sekarang ia seperti batu." Kondisi serupa dilaporkan di Afrika Utara dan sebagian Asia Tengah. Bahkan beberapa wilayah Eropa Selatan mengalami musim panas kering terpanjang dalam catatan modern. Di tengah konflik geopolitik dan krisis ekonomi, alam tampak menambahkan tekanan baru. Faris menerima laporan khusus dari Biro Lingkungan. Produksi gandum global diproyeksikan turun hingga 18% jika musim kering berlanjut. Negara-negara importir pangan mulai mengamankan stok jangka panjang. Beberapa pemerintah menyusun rencana distribusi darurat. Krisis air adalah krisis keamanan, ujar seorang analis kebijakan pangan. Ketika air langka, makanan langka, ketegangan sosial meningkat. Faris memejamkan mata sejenak. Ia teringat sebuah riwayat yang pernah dipelajarinya. Sebelum fitnah besar muncul, manusia mengalami masa kekeringan bertahap. Tahun pertama berkurang hujan, tahun kedua lebih parah, dan tahun ketiga hampir tak ada hujan. Ia membuka kembali catatan lama tentang tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Katsir. Ia menjelaskan riwayat paceklik besar sebelum kemunculan fitnah akhir zaman. Faris menarik napas dalam. Ia tahu, sebagai jurnalis, ia tidak boleh mencampur fakta dengan spekulasi. Namun, ia juga tidak dapat mengabaikan bagaimana banyak orang mulai merasakan kecemasan spiritual di balik bencana lingkungan. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, musim kemarau terasa lebih panjang dari biasanya. Petani di beberapa daerah melaporkan irigasi mengering lebih cepat. Di pasar tradisional, harga sayuran naik perlahan. Belum krisis, tapi tanda-tandanya ada, kata seorang pedagang sayur di Semarang kepada koresponden lokal. Sementara itu, di media sosial, video waduk kering dan retakan tanah viral, disertai narasi religius dan peringatan moral tentang keserakahan manusia terhadap alam. Sebagian mengaitkannya dengan perubahan iklim, sebagian melihatnya sebagai peringatan ilahi, sebagian lagi hanya khawatir tentang biaya hidup. Faris mewawancarai seorang ahli hidrologi dari universitas terkemuka. Apakah kekeringan ini murni faktor iklim? Perubahan iklim berperan besar, jawab sang ahli. Namun eksploitasi air tanah berlebihan dan deforestasi memperparah dampaknya. Jadi ini juga akibat ulah manusia? Sebagian besar. Ya, jawaban itu menggantung lama di benak Faris. Jika manusia berkontribusi terhadap krisisnya sendiri, maka bencana bukan hanya ujian, tetapi juga konsekuensi. Menjelang sore, laporan baru masuk. Beberapa bendungan utama di Timur Tengah dan Asia Selatan berada di bawah kapasitas 30%. Para analis memperingatkan bahwa jika musim hujan berikutnya gagal, jutaan orang bisa menghadapi kekurangan air bersih. Di ruang redaksi, suasana semakin sunyi. Bahkan percakapan santai kini diwarnai kekhawatiran. Kalau air saja susah, perang jadi tidak relevan, kata seorang editor senior. Manusia akan bertarung demi bertahan hidup. Faris menatap layar kosong sebelum mulai mengetik. Di tengah konflik geopolitik dan tekanan ekonomi global, dunia kini menghadapi ancaman yang lebih sunyi, namun mematikan. Kekeringan yang meluas, penurunan curah hujan, menyusutnya cadangan air, dan menurunnya produksi pangan memperlihatkan kerentanan peradaban modern terhadap perubahan iklim dan eksploitasi lingkungan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, para pengamat mengingatkan bahwa krisis air bukan sekadar isu lingkungan, tetapi faktor yang dapat memicu migrasi massal, konflik sosial, dan ketidakstabilan global. Malam turun perlahan. Faris meninggalkan kantor lebih lambat dari biasanya. Udara terasa kering meski kota baru saja diguyur hujan ringan. Di perjalanan pulang, ia melihat anak-anak bermain di sekitar selokan kecil yang alirannya mulai menipis. Ia teringat masa kecilnya, ketika air mengalir deras sepanjang tahun. Ia bertanya dalam hati, apakah generasi berikutnya
akan mengenal kelimpahan air seperti dulu? Sesampainya di rumah, Faris menuangkan segelas air dan memandangnya lama sebelum meminum. Air, sesuatu yang selama ini dianggap biasa, kini terasa seperti nikmat yang rapuh. Di berbagai belahan dunia, tanah retak semakin melebar, sungai menyusut, awan berlalu tanpa hujan, dan di tengah perubahan alam yang sunyi namun dahsyat, manusia mulai merasakan betapa rapuhnya peradaban yang mereka bangun. Jika perang menguji keberanian, dan krisis ekonomi menguji kesabaran, maka kekeringan menguji ketahanan hidup itu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia sedang berubah, tetapi seberapa siap manusia menghadapi tahun-tahun yang semakin kering di depan mereka. Di tengah perang yang belum mereda, krisis ekonomi yang menekan, dan kekeringan yang meluas, dunia dikejutkan oleh kemunculan seorang tokoh baru di panggung internasional. Ia bukan presiden negara adidaya, bukan pula panglima militer, namun dalam waktu kurang dari 2 minggu, namanya memenuhi tajuk utama media global. Ia diperkenalkan sebagai ketua koalisi baru bertajuk Global Humanitarian Stabilization Initiative, sebuah aliansi darurat yang diklaim dibentuk untuk menstabilkan pangan, energi, dan keamanan lintas kawasan. Pidato pertamanya disiarkan langsung dari sebuah forum internasional di Eropa, dihadiri perwakilan dari puluhan negara, termasuk delegasi dari Amerika Serikat, Israel, dan bahkan utusan tidak resmi dari Iran. Ia berbicara dengan suara tenang, artikulasi tajam, dan bahasa yang terukur. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak perang, katanya. Dunia membutuhkan stabilitas, distribusi pangan yang adil, dan sistem keamanan kolektif. Potongan pidatonya viral dalam hitungan menit. Di newsroom Metro Global News, Faris memperhatikan siaran itu dengan penuh perhatian. Sosok tersebut berusia sekitar 50 tahun. Berwajah tegas, dengan sorot mata yang sulit ditebak. Latar belakangnya samar, mantan diplomat, penasihat ekonomi global, sekaligus tokoh yang memiliki jaringan kuat di lembaga keuangan internasional. Dia seperti muncul dari balik layar, komentar editor politik. Bukan muncul, jawab Faris pelan. Mungkin selama ini memang ada di balik layar. Dalam pidato keduanya, tokoh itu mengumumkan pembentukan dana pangan global senilai ratusan miliar dolar untuk membantu negara-negara terdampak kekeringan. Ia juga mengusulkan sistem distribusi gandum terpusat berbasis data satelit dan kecerdasan buatan. Beberapa negara langsung menyatakan dukungan. Di media barat, ia dijuluki The Stabilizer. Namun tidak semua pihak menyambutnya dengan optimisme. Sejumlah analis memperingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu koalisi global bisa berbahaya. Siapa yang mengontrol pangan, mengontrol stabilitas politik, ujar seorang profesor hubungan internasional. Di media sosial, narasi berkembang lebih liar. Sebagian memujinya sebagai penyelamat, sebagian lain mencurigainya sebagai bagian dari rekayasa geopolitik besar. Faris membaca berbagai komentar dengan hati-hati. Ia menghindari spekulasi religius yang mulai bermunculan. Namun, ia tak bisa menutup mata pada pola yang sedang terbentuk. Ketika dunia terdesak, manusia cenderung mencari figur pemersatu. Beberapa hari kemudian, koalisi tersebut mengumumkan kesepakatan sementara gencatan senjata terbatas di beberapa titik konflik. Harga gandum global turun tipis setelah pernyataan itu. Pasar saham merespons positif. Lihat, kata produser ekonomi pada Faris. Orang ini membawa ketenangan. Namun ketenangan itu terasa rapuh. Dalam konferensi pers berikutnya, sang tokoh mengusulkan integrasi sistem pembayaran lintas negara untuk memastikan distribusi bantuan lebih efisien. Sistem itu berbasis digital penuh, terhubung langsung dengan identitas warga penerima bantuan, efisiensi dan transparansi. Ujarnya. Faris mencatat frasa tersebut. Efisiensi bisa berarti pengawasan, transparansi bisa berarti kendali. Di beberapa negara berkembang, bantuan pangan dari koalisi global mulai tiba. Truk-truk berlogo inisiatif baru itu memasuki desa-desa kering, membawa gandum dan air bersih. Seorang ibu di Afrika Timur yang diwawancarai stasiun berita internasional berkata sambil menangis, "Kami tidak peduli politik. Kami hanya ingin anak-anak kami makan." Kalimat itu menyentuh Faris lebih dalam daripada pidato manapun. Di Jakarta, ia berbicara dengan seorang ustaz yang dikenal moderat. "Bagaimana kita menyikapi figur global seperti ini?" tanya Faris. Sang ustadz tersenyum tipis. "Setiap zaman melahirkan pemimpin. Jangan tergesa-gesa menilai, tapi ingat, dalam ajaran kita, ujian terbesar sering datang dalam bentuk kebaikan
yang memikat. Memikat? Ya, ketika seseorang mampu memberi solusi di tengah krisis, manusia mudah menaruh harapan penuh padanya. Malam itu, Faris menyusun laporannya. Di tengah perang, krisis ekonomi, dan kekeringan global, muncul figur internasional yang menawarkan stabilitas melalui koalisi kemanusiaan lintas negara. Dengan program bantuan pangan dan sistem distribusi terpusat, inisiatif ini mendapat dukungan luas sekaligus kritik tajam terkait potensi konsentrasi kekuasaan global. Ia berhenti mengetik ketika menonton ulang potongan pidato sang tokoh. Sorot matanya tajam, penuh keyakinan. Ia tidak berteriak, tidak mengancam. Ia menawarkan solusi. Dan mungkin itulah yang membuatnya begitu berpengaruh. Di luar sana langit, beberapa wilayah tetap tak menurunkan hujan. Di kota-kota besar, harga pangan masih tinggi. Meski bantuan mulai mengalir, di perbatasan konflik, tentara tetap berjaga. Namun kini, dunia memiliki satu wajah baru untuk ditatap. Seorang pemimpin yang menjanjikan ketertiban di tengah kekacauan. Bagi sebagian orang, ia adalah harapan. Bagi yang lain, ia adalah tanda tanya besar. Faris memandang layar laptopnya sebelum menutupnya perlahan. Ia sadar, sejarah sering berubah bukan hanya oleh perang atau bencana, tetapi oleh kemunculan figur yang mampu mengisi kekosongan harapan manusia. Dan di zaman yang rapuh seperti ini, harapan bisa menjadi kekuatan terbesar, atau awal dari ujian yang lebih besar. 2 minggu setelah kemunculan tokoh yang dijuluki media global sebagai destabilizer, dunia bergerak lebih cepat daripada yang diperkirakan para analis. Koalisi Global untuk Stabilisasi Kemanusiaan yang dipimpinnya mengumumkan tahap kedua program darurat, integrasi sistem distribusi pangan, energi, dan bantuan keuangan lintas negara melalui satu platform digital terpadu. Sistem itu diberi nama Global Relief Access Network Grant. Tujuannya terdengar sederhana, memastikan bantuan sampai tepat sasaran. Namun dampaknya jauh melampaui logistik. Dalam konferensi pers di Jenewa, sang pemimpin koalisi menjelaskan mekanisme baru tersebut. Setiap warga penerima bantuan akan memiliki identitas digital universal. Katanya, ini memungkinkan distribusi pangan dan bantuan finansial yang cepat, transparan, dan bebas korupsi. Perwakilan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara Asia langsung menyatakan dukungan teknologi dan pendanaan. Bahkan beberapa negara Timur Tengah, termasuk pihak perantara dari Iran dan Israel, dikabarkan bersedia berpartisipasi dalam sistem distribusi bantuan lintas wilayah. Media Barat menyebutnya langkah menuju stabilitas global. Media kritis menyebutnya standarisasi kendali manusia. Di newsroom Metro Global News, Faris menatap layar yang menampilkan demo sistem Grant. Seorang warga di wilayah kekeringan memindai identitas digitalnya di perangkat genggam petugas bantuan. Dalam hitungan detik, ia menerima jatah gandum, air bersih, dan kredit energi. Cepat, efisien, tanpa birokrasi. Kalau ini berhasil, korupsi bantuan bisa ditekan drastis, kata editor ekonomi. Tapi, semua data terpusat, sahut editor teknologi. Siapa yang mengontrol server, mengontrol akses? Perdebatan kecil itu mencerminkan diskusi global yang sedang berlangsung. Efisiensi versus kebebasan, keamanan versus privasi, stabilitas versus kendali. Di beberapa negara Afrika dan Asia Selatan, sistem ini mulai diuji cobakan. Warga harus mendaftarkan identitas biometrik untuk menerima bantuan pangan. Banyak yang menyambutnya dengan lega. Sekarang kami tidak perlu antre berjam-jam, kata seorang ibu penerima bantuan dalam laporan televisi internasional. Namun kelompok aktivis hak digital mengingatkan bahwa sistem identitas terpusat berpotensi disalahgunakan di masa depan. Ketika akses makanan dan energi bergantung pada sistem digital tunggal, risiko penyalahgunaan kekuasaan meningkat, ujar seorang peneliti kebijakan publik. Faris menghubungi seorang pakar etika teknologi di universitas ternama. Apakah sistem seperti ini berbahaya? Tanyanya. Teknologinya netral, jawab sang pakar. Masalahnya adalah kekuasaan. Siapa yang mengendalikan akses dapat mengendalikan perilaku. Maksudnya, jika akses pangan dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara digital, sistem ini bisa menjadi alat tekanan politik. Jawaban itu membuat Faris terdiam lama. Ia teringat diskusi sebelumnya tentang bagaimana kontrol ekonomi dapat memengaruhi pilihan moral manusia. Kini kontrol itu berpotensi menjadi digital, instan, dan global. Sementara itu, pasar global merespons positif. Harga gandum mulai stabil, jalur distribusi energi kembali normal, bursa saham menguat. Di kota-kota besar dunia, masyarakat mulai merasakan sedikit ketenangan
Setelah berminggu-minggu kecemasan, namun di ruang-ruang diskusi akademik dan forum kebijakan, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah dunia sedang menyaksikan lahirnya sistem tata kelola global baru? Di Jakarta, Faris mewawancarai seorang ulama yang dikenal mendalami fikih muamalah dan ekonomi modern. Apakah sistem distribusi global seperti ini bertentangan dengan nilai Islam? Tanya Faris. Ulama itu menjawab, hati-hati. Islam mendukung keadilan distribusi dan pengentasan kelaparan. Itu jelas. Namun, umat juga diajarkan untuk waspada terhadap ketergantungan total kepada kekuatan duniawi. Ketergantungan, ya. Ketika manusia menggantungkan hidup sepenuhnya pada sistem manusia, mereka bisa lupa bahwa rezeki hakikatnya dari Allah. Faris mencatat kalimat itu dengan perlahan. Beberapa hari kemudian, Koalisi Global mengumumkan rencana jangka panjang, integrasi sistem pembayaran bantuan dengan dompet digital universal yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di seluruh dunia. Slogan baru muncul, One Access, One System. Shared survival bagi sebagian orang, ini adalah masa depan yang efisien. Bagi yang lain ini, adalah dunia yang terlalu terpusat. Malam hari, Faris menyusun laporannya. Sistem Global Relief Access Network Grant memperkenalkan identitas digital universal untuk distribusi bantuan pangan dan energi. Program ini dipuji karena efisiensinya dalam mengurangi korupsi dan mempercepat distribusi bantuan. Namun, memunculkan kekhawatiran tentang konsentrasi data dan potensi kontrol akses terhadap kebutuhan dasar manusia. Ia berhenti mengetik. Di layar televisi, seorang pria di wilayah kekeringan tersenyum sambil memegang kantong gandum bantuan. Di layar lain, seorang aktivis memperingatkan bahaya kontrol digital global. Dua realitas yang sama-sama benar. Faris menutup laptopnya dan memandang kota yang masih berdenyut di bawah cahaya lampu malam. Dunia tampak bergerak menuju keteraturan baru. Sistem yang menjanjikan stabilitas, teknologi yang menjanjikan efisiensi, pemimpin yang menjanjikan ketertiban. Namun sejarah selalu mengingatkan, setiap sistem besar membawa konsekuensi yang tak selalu terlihat di awal. Dan ketika kebutuhan paling dasar manusia, makanan, energi, dan akses hidup terhubung pada satu jaringan global, pertanyaan lama kembali muncul. Apakah ini awal dari solidaritas umat manusia, ataukah awal dari ketergantungan yang belum pernah terjadi sebelumnya? Di tengah dunia yang semakin terhubung, manusia kini menghadapi ujian baru. Bukan sekadar bertahan hidup, tetapi menjaga kebebasan nurani mereka. Pagi itu, langit tampak berbeda. Matahari terbit perlahan di ufuk timur, menyinari desa dengan cahaya hangat yang terasa seperti harapan baru. Kabut tipis yang biasanya menyelimuti sawah mulai menghilang, memperlihatkan hamparan hijau yang tampak lebih hidup dibanding hari-hari sebelumnya. Warga desa berkumpul di lapangan kecil dekat balai desa, tempat yang selama berbulan-bulan terakhir menjadi saksi perjuangan mereka melawan ketidakpastian. Raka berdiri di tepi kerumunan, menatap wajah-wajah yang dulu penuh kecemasan, kini perlahan berubah menjadi senyum optimis. Ia masih ingat bagaimana semuanya bermula. Air yang tercemar, panen gagal, dan konflik yang memecah persatuan warga. Namun pagi ini terasa berbeda. Suasana tidak lagi dipenuhi keluhan, melainkan percakapan ringan dan tawa kecil anak-anak yang berlarian. Kepala desa, Pak Wiryo, melangkah ke tengah lapangan dengan langkah mantap. Mikrofon sederhana yang terpasang di tiang bambu berderit saat dinyalakan. Warga pun mulai tenang, menunggu kabar yang selama ini mereka harapkan. Hari ini, suara Pak Wiryo terdengar berat, namun penuh keyakinan. Kita menyaksikan hasil kerja keras bersama. Saluran air baru telah selesai dibangun. Sumur resapan berfungsi dengan baik. Dan hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa air kita kembali aman digunakan. Kerumunan seketika bergemuruh. Beberapa ibu menutup wajah mereka sambil menangis haru. Para petani saling menepuk bahu, seakan beban berat yang selama ini menekan dada mereka akhirnya terangkat. Raka menunduk menghela napas panjang. Semua usaha, rapat panjang, kerja bakti tanpa lelah, dan keberanian warga melawan rasa putus asa kini terbayar. Ia teringat malam-malam panjang ketika mereka menggali tanah dengan alat seadanya, serta hari-hari ketika hujan deras mengancam merusak saluran yang belum selesai. Di sisi lain lapangan, Sari berdiri bersama kelompok ibu-ibu yang selama ini menjadi tulang punggung logistik. Mereka memasak untuk para pekerja, mengumpulkan dana, dan memastikan tidak ada relawan yang kelaparan. Ketika pandangan mereka bertemu, Sari tersenyum kecil. Senyum itu sederhana,
tetapi menyimpan rasa bangga dan kelegaan. Tak lama kemudian, Pak Wiryo melanjutkan pengumuman penting lainnya. Mulai minggu depan, lahan pertanian akan kembali ditanami. Pemerintah kabupaten juga akan membantu bibit dan pupuk untuk memastikan panen berikutnya berhasil. Kabar itu disambut sorak-sorai. Bagi warga desa, tanah bukan sekadar sumber penghasilan. Ia adalah identitas, warisan, dan harapan masa depan. Namun di balik kegembiraan itu, Raka menyadari bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya selesai. Ia melangkah mendekati Pak Wiryo setelah kerumunan mulai bubar. "Pak," katanya pelan, "kita harus memastikan sistem ini dirawat bersama. Jangan sampai masalah yang sama terulang." Pak Wiryo mengangguk. "Benar. Mulai sekarang, kita akan membentuk kelompok pengelola air. Semua warga akan bergiliran menjaga dan merawat fasilitas ini." Raka tersenyum. Kali ini bukan senyum lega semata, tetapi senyum yang lahir dari kesadaran bahwa desa mereka telah berubah. Bukan hanya infrastrukturnya yang diperbaiki, tetapi juga cara mereka bekerja sama dan memandang masa depan. Menjelang siang, warga mulai kembali ke rumah masing-masing. Anak-anak masih bermain di lapangan, sementara para petani berjalan menuju sawah untuk melihat tanah mereka yang siap dihidupkan kembali. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah yang terasa menenangkan. Sari berjalan di samping Raka, menyusuri jalan setapak. "Siapa sangka kita bisa sampai di titik ini," katanya pelan. "Bukan aku," jawab Raka. "Ini karena semua orang tidak menyerah." Mereka berhenti sejenak di tepi sawah. Air mengalir jernih di saluran baru, memantulkan cahaya matahari seperti cermin kecil yang berkilauan. Pemandangan itu sederhana, tetapi bagi mereka, itulah simbol kemenangan. Sore hari, lonceng kecil di musola desa berdentang, memanggil warga untuk berdoa bersama sebagai ungkapan syukur. Suara doa bergema lembut, menyatu dengan desir angin dan kicau burung yang kembali ke sarangnya. Di tengah suasana khidmat itu, Raka menutup mata. Ia tidak lagi memikirkan kesulitan yang telah berlalu, melainkan masa depan yang terbentang luas. Desa mereka mungkin kecil dan terpencil, tetapi semangat gotong royong yang tumbuh dari krisis telah menjadikannya kuat. Hari mulai gelap ketika lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Dari kehauan desa itu, tampak seperti gugusan cahaya kecil di tengah hamparan sawah luas. Bagi siapapun yang melihatnya, mungkin itu hanya desa biasa. Namun bagi mereka yang tinggal di dalamnya, cahaya-cahaya itu adalah simbol harapan yang berhasil mereka pertahankan. Perjuangan panjang telah membawa mereka ke titik terang. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, malam datang tanpa rasa takut, hanya ketenangan dan keyakinan bahwa esok akan lebih baik. Beberapa minggu setelah perayaan syukur di lapangan desa, kehidupan perlahan kembali ke ritme yang sempat hilang. Pagi hari dimulai dengan suara ayam berkokok dan derit pintu rumah yang dibuka, diikuti lengkualengka warga menuju sawah. Langit biru cerah menggantung tenang di atas desa, seakan turut mengawasi babak baru yang sedang dimulai. Air kini mengalir stabil melalui saluran irigasi baru. Di bawah sinar matahari pagi, permukaannya berkilau, mengalir melewati pematang sawah dan menghidupkan tanah yang sempat kering dan retak. Para petani berdiri di petak masing-masing, memegang cangkul dan bibit padi yang akan ditanam. Mereka bekerja dalam diam, namun bukan keheningan yang berat, melainkan ketenangan penuh harapan. Raka berjalan menyusuri pematang, sambil mencatat kondisi aliran air. Sejak dibentuknya kelompok pengelola air desa, ia dipercaya menjadi koordinator lapangan. Tugasnya memastikan sistem berjalan baik, dan warga memahami pentingnya perawatan bersama. "Air di bagian barat sudah lancar?" tanya Pak Darto, seorang petani senior. "Sudah, Pak," jawab Raka sambil tersenyum. "Tadi pagi kami bersihkan saluran kecil yang tersumbat." Pak Darto mengangguk puas. "Dulu kita sering menunggu bantuan dari luar, sekarang kita bisa mengatasinya sendiri." Ucapan itu sederhana, tetapi mencerminkan perubahan besar dalam pola pikir warga. Di sisi lain desa, kelompok ibu-ibu kembali aktif dengan kegiatan baru. Mereka membentuk koperasi kecil untuk mengelola hasil panen dan produk olahan pangan. Sari menjadi salah satu penggeraknya. Di teras balai desa, ia bersama beberapa perempuan lain menimbang beras, mencatat pesanan, dan merencanakan penjualan ke pasar kecamatan. "Kalau panen nanti berhasil, kita bisa jual beras organik," kata Sari dengan semangat. "Harga lebih baik, dan desa kita punya ciri khas." Ibu-ibu lain mengangguk setuju. Mereka bukan lagi sekadar pendukung dari balik dapur. Kini mereka menjadi bagian penting dari kebangkitan ekonomi desa.
Hari-hari berlalu dengan kesibukan yang produktif. Anak-anak kembali bersekolah tanpa kekhawatiran akan kekurangan air bersih. Mereka bermain di halaman sekolah, tertawa lepas, sementara guru-guru mengajarkan pelajaran dengan semangat baru. Namun perubahan terbesar bukan hanya pada infrastruktur atau ekonomi, melainkan pada rasa kebersamaan yang semakin kuat. Suatu sore, warga berkumpul untuk kerja bakti rutin membersihkan saluran air. Tidak ada lagi rasa terpaksa seperti dulu. Bahkan, anak-anak remaja ikut membantu, mengangkat lumpur dan memotong rumput liar. Kalau kita rawat bersama, desa ini akan terus maju, ujar Pak Wiryo sambil menyeka keringat di dahinya. Kerja bakti diakhiri dengan makan bersama sederhana. Nasi hangat, sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal terasi. Mereka duduk beralaskan tikar di bawah pohon besar, berbagi makanan dan cerita. Di tengah suasana santai itu, seorang petugas dari kecamatan datang membawa kabar. Pemerintah daerah tertarik menjadikan desa mereka sebagai contoh pengelolaan air berbasis masyarakat. Desa ini berhasil bangkit karena gotong royong, ujar petugas tersebut. Kami ingin desa lain belajar dari pengalaman kalian. Warga saling pandang dengan ekspresi campuran antara bangga dan tidak percaya. Desa kecil yang dulu nyaris putus asa, kini menjadi inspirasi bagi tempat lain. Malam harinya, Raka duduk di beranda rumahnya memandangi langit yang dipenuhi bintang. Udara terasa sejuk, membawa aroma padi muda yang baru tumbuh. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik bersahutan, menciptakan melodi alam yang menenangkan. Sari datang membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Lelah? Tanyanya. Sedikit, jawab Raka. Tapi ini lelah yang menyenangkan. Mereka memandang hamparan sawah yang gelap, namun penuh kehidupan. Di bawah tanah, benih-benih padi sedang tumbuh perlahan, mempersiapkan panen yang akan menentukan masa depan desa. Menurutmu, Sari berkata pelan, apakah kita benar-benar sudah melewati masa sulit? Raka terdiam sejenak sebelum menjawab. Masa sulit mungkin akan selalu datang, katanya. Tapi sekarang kita tahu bagaimana menghadapinya. Bersama, angin malam berhembus lembut, seakan membawa pesan dari alam bahwa kehidupan selalu bergerak dalam siklus. Kesulitan datang dan pergi, tetapi keteguhan hati dan kebersamaanlah yang menentukan apakah sebuah komunitas mampu bertahan. Di kejauhan, lampu-lampu rumah menyala hangat. Desa itu tidak lagi tampak rapuh seperti sebelumnya. Ia berdiri sebagai komunitas yang belajar dari krisis, tumbuh dari kesulitan, dan menemukan kekuatan dalam persatuan. Benih-benih tidak hanya tumbuh di sawah, tetapi juga di hati setiap warga. Benih harapan, kemandirian, dan keyakinan bahwa masa depan dapat mereka bentuk sendiri. Dan ketika malam semakin larut, desa itu tertidur dalam kedamaian, menunggu fajar yang akan membawa hari baru dan kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas. Di sebuah sudut tersembunyi negeri ini, terbentang sebuah desa bernama Desa Harapan. Nama yang indah, namun kisahnya tak selalu seindah namanya. Selama bertahan-tahan, tanah di sini kering dan retak, menolak untuk memberikan hasil panen yang melimpah. Para petani, dengan wajah yang lelah namun penuh tekad, terus berjuang, menanam benih dengan doa yang tak pernah putus. Mereka hidup dalam bayang-bayang kegagalan panen, utang yang menumpuk, dan masa depan yang terasa suram. Anak-anak muda desa melihat perjuangan orang tua mereka. Banyak yang memilih pergi ke kota, mencari peruntungan lain, meninggalkan ladang yang semakin sepi. Suatu hari, seorang pemuda bernama Budi, yang hatinya terpaut erat dengan tanah kelahirannya, memutuskan untuk kembali. Dia tidak tahan melihat desanya terus-menerus terpuruk. Budi membawa pulang bukan hanya rindu, tetapi juga setumpuk pengetahuan baru tentang pertanian modern yang ia pelajari di kota. Awalnya ide-idenya disambut dengan keraguan. Para tetua Jiza yang sudah puluhan tahun bertani dengan cara tradisional sulit menerima perubahan. Tanah ini punya caranya sendiri, kata mereka. Kita tidak bisa memaksanya. Tapi Budi tidak menyerah. Dengan sabar, dia mulai dari sepetak kecil tanah miliknya. Dia membangun sistem irigasi tetes sederhana, menggunakan bambu dan botol bekas, membuat kompos dari sisa-sisa tanaman, dan memilih jenis benih yang lebih tahan terhadap kekeringan. Hari demi hari, orang-orang melihat petak kecil Budi mulai menghijau subur, kontras dengan ladeng-ladeng di sekitarnya yang masih tampak lesu. Perlahan tapi pasti, satu persatu petani mulai tertarik. Mereka datang bertanya, dan akhirnya mencoba metode yang diajarkan Budi. Gotong royong menjadi kunci. Para pemuda yang tadinya ragu,
kini menjadi motor penggerak. Mereka bahu-membahu membangun saluran irigasi yang lebih baik, membuat rumah kompos komunal, dan saling berbagi ilmu. Desa yang tadinya sepi, kini kembali ramai dengan suara tawa dan semangat kerja. Mereka tidak hanya menanam padi, tetapi juga menanam kembali harapan di hati setiap warga. Musim panen pun tiba. Kali ini suasananya sangat berbeda. Bulir-bulir padi tampak lebih berisi, warnanya keemasan, melambai-lambai ditiup angin, seolah merayakan kemenangan. Hasil panen melimpah ruah, jauh melebihi apa yang pernah mereka bayangkan. Gudang-gudang yang lama kosong kini terisi penuh. Wajah-wajah lelah itu kini berseri-seri, dihiasi senyum syukur yang tulus. Mereka tidak hanya memanen padi, tetapi memanen buah dari kerja keras, keberanian untuk berubah, dan kekuatan gotong royong. Malam itu, seluruh desa berkumpul. Mereka mengadakan pesta syukuran, bukan dengan kemewahan, tetapi dengan kehangatan dan kebersamaan. Di bawah terang bulan, anak-anak berlarian gembira. Para orang tua berbagi cerita, dan Budi, sang pemuda pembawa perubahan, menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Desa Harapan telah menemukan kembali artinya. Ini adalah bukti bahwa harapan, jika dipupuk dengan usaha dan kebersamaan, akan selalu tumbuh. Bahkan di tanah yang paling kering sekalipun, kisah mereka menjadi inspirasi, pengingat bahwa di setiap kesulitan, selalu ada benih harapan yang menunggu untuk ditanam. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif dari Desa Harapan. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan subscribe, agar kami bisa terus berbagi cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Panen raya telah berlalu, dan desa kembali ke ritme kehidupan yang lebih tenang. Lumbung desa kini penuh. Halaman rumah dipenuhi tumpukan jerami, dan aroma beras baru masih terasa di dapur-dapur warga. Setelah bertahan-tahan menghadapi kekeringan dan kegagalan panen, kelimpahan ini terasa seperti anugerah yang nyaris tak terbayangkan. Namun Pak Wiryo mengingatkan dalam rapat desa, kelimpahan juga ujian. Jika kita lengah, kita bisa kembali jatuh. Ucapan itu tidak langsung dipahami semua orang. Bagi sebagian warga, panen melimpah berarti saatnya menikmati hasil jerih payah. Beberapa keluarga mulai membeli barang-barang baru dari kota, televisi layar besar, sepeda motor bekas, dan perabot modern. Tidak ada yang salah dengan meningkatkan taraf hidup, tetapi perlahan muncul perubahan sikap yang tak disadari. Warung Bu Sulastri kini ramai setiap malam. Para pemuda berkumpul menonton pertandingan sepak bola atau sekadar mengobrol hingga larut. Sebagian mulai malas bangun pagi untuk membersihkan saluran air atau merawat sawah pasca panen. Raka memperhatikan perubahan itu dengan hati gelisah. Suatu pagi, ia berjalan menyusuri irigasi desa dan melihat beberapa bagian saluran mulai tersumbat jerami dan lumpur. Ia bertemu Joko, salah satu pemuda yang dulu paling rajin kerja bakti. Saluran ini harus dibersihkan sebelum musim hujan, kata Raka. Joko mengangguk, tetapi menjawab ragu. Nanti saja mas, sekarang masih santai, air belum deras. Raka memahami kelelahan setelah musim tanam panjang, tetapi ia khawatir kelengahan kecil dapat berakibat besar. Kekhawatiran itu mulai terasa nyata 2 minggu kemudian. Hujan turun lebih awal dari perkiraan. Pada awalnya warga menyambutnya dengan gembira. Air hujan dianggap pertanda baik bagi musim berikutnya. Namun, hujan tidak berhenti. Dalam 3 hari berturut-turut, langit gelap menggantung di atas desa, dan air turun dengan intensitas yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saluran irigasi yang tersumbat mulai meluap. Air menggenangi pematang sawah yang baru dipanen. Sebagian jerami yang belum diangkut hanyut terbawa arus. Di balai desa warga berkumpul dengan wajah tegang. Kita harus segera membersihkan saluran air dan memperkuat tanggul, kata Pak Wiryo tegas. Tanpa menunggu lama, warga bergerak. Hujan yang masih turun tidak menghentikan mereka. Para pria menggali dan membersihkan lumpur. Para pemuda mengangkut karung pasir, dan para perempuan menyiapkan makanan hangat untuk para pekerja. Raka berdiri di tengah aliran air setinggi betis, mengangkat sumbatan jerami yang menahan arus. Kita tidak boleh kehilangan sawah kita lagi, serunya. Kerja keras berlangsung hingga malam. Lampu-lampu darurat dipasang di sepanjang tanggul. Air akhirnya mulai surut perlahan setelah jalur aliran kembali terbuka. Namun, ujian belum selesai. Keesokan paginya, kabar datang bahwa tanggul kecil di bagian hilir desa retak akibat tekanan air. Jika tanggul itu jebol,
air dapat menggenangi permukiman warga. Tanpa menunggu instruksi, para pemuda langsung berlari ke lokasi. Tanah di sekitar tanggul lembek dan licin. Mereka bekerja cepat menumpuk karung pasir dan memperkuat sisi tanggul dengan bambu. Sari datang membawa termos teh panas dan roti. "Kalian harus tetap kuat," katanya sambil membagikan minuman hangat. Hujan akhirnya reda menjelang sore. Langit mulai terang dan retakan tanggul berhasil ditahan. Warga duduk di tepi tanggul dengan pakaian basah dan tubuh lelah. Tetapi wajah mereka dipenuhi rasa lega. Pak Darto menarik napas panjang. "Kalau kita terlambat sedikit saja, air bisa masuk ke rumah warga." Pak Wiryo memandang ke arah sawah yang tergenang sebagian. "Inilah yang saya maksud," katanya pelan. "Kelimpahan membuat kita merasa aman. Padahal, kita harus tetap waspada." Kata kota itu kini terasa nyata bagi semua orang. Beberapa pemuda yang sebelumnya lalai tampak tertunduk. "Kami salah, Pak," kata Joko. "Kami pikir setelah panen, pekerjaan selesai." Pak Wiryo menggeleng lembut. Bertani bukan sekadar menanam dan memanen. Ia adalah menjaga kehidupan. Malam itu, desa kembali tenang. Hujan telah berhenti dan suara serangga malam kembali terdengar. Di rumah masing-masing, warga beristirahat dengan tubuh lelah, tetapi hati penuh pelajaran. Raka duduk di beranda rumahnya, memandang langit yang mulai dipenuhi bintang. Ia menyadari bahwa perjuangan tidak pernah benar-benar selesai. Alam selalu menghadirkan tantangan baru, dan manusia harus tetap rendah hati di hadapan perubahan. Di kejauhan, air masih mengalir pelan melalui saluran irigasi yang baru dibersihkan, mengingatkan desa bahwa keseimbangan harus dijaga setiap hari. Kelimpahan telah datang, tetapi bersama kelimpahan datang tanggung jawab, dan desa itu kini memahami. Setelah masa panen, selalu ada ujian yang menanti untuk menguji kebersamaan dan kewaspadaan mereka. Hujan besar yang hampir meruntuhkan tanggul desa menjadi titik balik baru bagi warga. Jika sebelumnya mereka diuji oleh kekeringan, lalu oleh kelimpahan, kini mereka belajar tentang kewaspadaan. Peristiwa itu bukan sekadar ancaman alam, melainkan pengingat bahwa keseimbangan harus terus dirawat. Beberapa hari setelah air benar-benar surut, balai desa kembali dipenuhi warga. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada kepanikan, tidak pula euforia. Yang ada adalah kesadaran yang lebih dewasa. Pak Wiryo membuka pertemuan dengan suara tenang. "Kita sudah melewati banyak hal. Kekeringan, gagal panen, banjir kecil. Semua itu bukan sekadar kejadian, melainkan pelajaran. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita wariskan untuk anak-anak kita?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Di sudut ruangan, anak-anak duduk mendengarkan. Sebagian masih mengenakan seragam sekolah. Raka berdiri dan mengusulkan pembentukan tim siaga desa yang lebih terstruktur. Kita tidak bisa hanya bergerak saat masalah datang. Kita harus punya rencana tetap, jadwal perawatan saluran, pemeriksaan tanggul, dan pelatihan tanggap darurat. Usulan itu disambut anggukan. Bahkan para pemuda yang sebelumnya sempat lalai kini menunjukkan keseriusan. "Kami siap jadi tim inti, Pak," kata Joko mantap. "Kami tidak ingin kejadian kemarin terulang." Selain itu, Sari mengusulkan program pendidikan lingkungan untuk anak-anak sekolah dasar di desa. Kalau kita ingin desa ini bertahan lama, anak-anak harus paham sejak dini bagaimana menjaga air dan tanah guru. Sekolah yang hadir malam itu langsung menyambut gagasan tersebut. Mereka sepakat mengadakan kelas tambahan setiap minggu, mengajak murid-murid menanam pohon di sekitar sumber air, dan belajar tentang siklus alam. Hari-hari berikutnya dipenuhi aktivitas baru. Di tepi sungai kecil yang mengalir di pinggir desa, warga menanam bibit bambu dan pohon keras untuk memperkuat tepian tanah. Anak-anak ikut menanam dengan tangan kecil mereka, tertawa ketika lumpur menempel di kaki. Di sawah, para petani mulai menerapkan pola tanam bergilir agar tanah tidak cepat rusak. Mereka juga belajar membuat pupuk kompos dari sisa jerami dan limbah dapur, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi perlahan terasa nyata. Suatu pagi, Raka berdiri di atas tanggul yang dulu hampir jebol. Ia memandangi deretan pohon muda yang baru ditanam. Angin bertiup lembut, menggoyangkan daun-daun kecil yang masih rapuh. Pak Darto datang menghampirinya. "Waktu saya muda," katanya pelan, "desa ini pernah hijau sekali. Sungainya jernih, sawahnya subur. Lalu, kami mulai lalai. Kami menebang tanpa menanam, mengambil tanpa memikirkan hari esok." Ia menatap Raka dengan mata yang mulai berkerut dimakan usia. "Jangan ulangi kesalahan kami,"
Raka mengangguk. Kami akan menjaga apa yang sudah kita bangun, Pak. Sementara itu, koperasi desa yang dikelola para perempuan semakin berkembang. Hasil panen tidak hanya dijual dalam bentuk beras, tetapi juga diolah menjadi produk seperti beras kemasan, tepung beras, dan makanan ringan khas desa. Keuntungan sebagian disisihkan untuk dana darurat lingkungan. Ini bukan hanya usaha, kata Sari kepada para anggota koperasi. Ini cara kita memastikan desa tetap kuat. Musim kemarau berikutnya datang dengan lebih bersahabat. Air tetap mengalir stabil karena saluran terawat. Warga tidak lagi menunggu instruksi. Mereka bergerak berdasarkan kesepakatan bersama. Pada suatu sore yang cerah, desa kedatangan tamu dari kecamatan dan beberapa desa tetangga. Mereka ingin belajar tentang sistem pengelolaan air dan kebersamaan warga yang dianggap berhasil menjaga keseimbangan. Di lapangan desa, Raka dan Pak Wiryo menjelaskan perjalanan panjang mereka, dari krisis hingga pemulihan, dari kelimpahan hingga ujian banjir. Yang paling penting, ujar Pak Wiryo kepada para tamu, bukan teknologi atau bantuan luar. Yang paling penting adalah kesadaran bersama. Anak-anak yang bermain di sekitar lapangan berhenti sejenak mendengarkan. Di tangan mereka terdapat bibit pohon kecil yang akan ditanam sore itu. Menjelang senja, warga dan tamu bersama-sama menanam pohon simbolis di dekat balai desa. Pohon itu diberi nama Harapan Baru. Langit berubah jingga keemasan. Cahaya matahari menyentuh wajah-wajah yang kini tampak lebih matang oleh pengalaman. Di rumahnya malam itu, Raka duduk bersama Sari memandangi desa yang tenang. Lampu-lampu rumah bersinar hangat, dan suara percakapan lembut terdengar dari kejauhan. Menurutmu, apa yang akan diingat orang tentang desa ini? Tanya Sari pelan. Raka tersenyum. Bukan tentang banjir atau kekeringannya, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyerah. Desa itu kini tidak hanya memiliki sawah yang subur dan saluran air yang terawat. Ia memiliki sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran kolektif bahwa alam dan manusia harus berjalan berdampingan. Warisan yang mereka jaga bukan sekadar tanah dan air, melainkan nilai kebersamaan, kewaspadaan, dan tanggung jawab. Dan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, desa kecil itu berdiri sebagai bukti bahwa dari krisis dapat lahir kekuatan. Selama ada hati yang mau belajar dan tangan yang mau bekerja bersama. Musim berganti dengan tenang di desa itu. Setelah melalui kekeringan panjang, panen melimpah, dan ujian banjir yang nyaris merenggut ketenangan mereka, kehidupan kini mengalir dalam ritme yang lebih bijaksana. Tidak ada lagi rasa tergesa atau euforia berlebihan. Warga menjalani hari dengan kesadaran baru. Keseimbangan harus dijaga, bukan sekadar dicapai. Fajar menyingsing dengan lembut di balik perbukitan. Kabut tipis menggantung di atas hamparan sawah yang kembali ditanami. Sementara aliran irigasi yang jernih berkilau terkena cahaya matahari pagi. Di tepi saluran air, pohon-pohon muda yang ditanam beberapa bulan lalu mulai menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Daunnya hijau segar, menandakan akar telah menemukan pijakan yang kuat di tanah desa. Raka berjalan menyusuri pematang sawah seperti kebiasaannya setiap pagi. Ia berhenti sejenak untuk memperhatikan air yang mengalir stabil di saluran irigasi. Dulu, suara air adalah sesuatu yang langka dan menimbulkan kecemasan. Kini, gemericiknya menjadi penanda ketenangan. Di kejauhan, beberapa pemuda terlihat membersihkan rumput liar di sekitar tanggul tanpa diminta. Kebiasaan kerja bakti yang dulu harus diingatkan, kini telah menjadi bagian dari rutinitas. Joko melambaikan tangan ketika melihat Raka. Air lancar sampai hilir, teriaknya. Tidak ada sumbatan. Raka mengangguk puas. Hal-hal kecil seperti itu kini terasa sangat berarti. Di sekolah dasar desa, suasana pagi dipenuhi suara anak-anak yang berbaris sebelum masuk kelas. Di halaman sekolah, sebuah papan kayu bertuliskan "Jaga air". Jaga kehidupan berdiri di dekat kebun kecil yang ditanami sayuran oleh para murid. Program pendidikan lingkungan yang digagas beberapa bulan lalu mulai menunjukkan hasil. Anak-anak tidak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi juga memahami bagaimana menjaga tanah dan air. Bu Ratna, guru kelas 5, tersenyum melihat murid-muridnya memeriksa kelembapan tanah di kebun sekolah. Kalau tanah terlalu kering, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Menambah mulsa supaya air tidak cepat menguap, jawab seorang murid dengan penuh semangat. Pengetahuan sederhana itu terasa seperti investasi masa depan. Di Balai Desa Koperasi Perempuan semakin berkembang. Produk olahan beras dan hasil kebun kini dipasarkan
ke desa-desa tetangga. Sebagian keuntungan digunakan untuk beasiswa anak-anak dan dana pemeliharaan lingkungan. Sari menutup buku catatan keuangan dan menatap para anggota koperasi. Kita sudah membuktikan bahwa kemandirian bisa dibangun dari kebersamaan, katanya. Sekarang tugas kita memastikan generasi berikutnya mendapat kesempatan lebih baik. Sementara itu, para petani mulai menerapkan sistem rotasi tanam yang mereka pelajari dari penyuluh pertanian. Tanah tidak lagi dipaksa menghasilkan tanpa jeda. Mereka memahami bahwa tanah, seperti manusia, membutuhkan waktu untuk pulih. Pak Darto, yang dulu sering mengeluh tentang perubahan zaman, kini duduk di pematang sawah dengan wajah tenang. Ia memperhatikan cucunya membantu menanam bibit padi dengan gerakan canggung. Dulu saya pikir anak-anak tidak akan tertarik bertani, katanya kepada Raka yang duduk di sampingnya. Ternyata mereka hanya butuh melihat bahwa bertani adalah masa depan, bukan masa lalu. Raka tersenyum. Desa ini akan tetap hidup selama ada yang mau mencintainya. Menjelang siang, tamu dari desa tetangga datang untuk belajar tentang pengelolaan air dan sistem gotong royong yang diterapkan. Mereka diajak berkeliling melihat saluran irigasi, tanggul yang diperkuat, dan area penghijauan di sepanjang sungai. Salah satu tamu bertanya, "Apa rahasia keberhasilan desa ini?" Pak Wiryo menjawab sederhana, "Kami pernah hampir kehilangan segalanya. Dari situ kami belajar bahwa kebersamaan lebih kuat daripada krisis apapun." Sore hari, langit berubah menjadi biru lembut dengan awan putih tipis. Anak-anak bermain layang-layang di lapangan, sementara para ibu duduk di teras rumah sambil membersihkan sayuran. Kehidupan berjalan dengan tenang, namun penuh makna. Di tepi desa pohon harapan baru yang ditanam bersama para tamu beberapa bulan lalu, kini mulai tumbuh tinggi. Daunnya bergoyang tertiup angin senja, seakan menjadi saksi perjalanan panjang desa itu. Saat matahari mulai tenggelam, warna jingga keemasan menyapu langit. Cahaya hangat memantul di permukaan air sawah yang tenang, menciptakan kilau seperti cermin alam. Raka berdiri di dekat pohon itu, memandang desa yang kini terasa berbeda dari masa lalu. Bukan karena bangunan baru atau teknologi modern, tetapi karena perubahan cara berpikir warganya. Sari menghampirinya membawa 2 cangkir teh hangat. "Kita sudah sampai di sini," katanya pelan. Raka menerima cangkir itu dan mengangguk. Dan perjalanan masih panjang. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, seperti bintang yang turun ke bumi. Suara azan maghrib berkumandang lembut, menyatu dengan suara serangga malam dan gemericik air irigasi. Di bawah langit yang perlahan gelap, desa itu tidak lagi dihantui ketakutan akan kekeringan atau banjir. Mereka memahami bahwa tantangan akan selalu datang, tetapi kini mereka memiliki sesuatu yang lebih kuat: kesadaran, persatuan, dan harapan. Fajar masa depan tidak datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti benih yang dirawat dengan sabar. Dan di desa kecil itu, masa depan sedang tumbuh di tangan anak-anak, di aliran air yang dijaga, dan di hati orang-orang yang memilih untuk tidak menyerah pada keadaan.